Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kurikulum 1975. Latar belakang. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat pendidikan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan adalah kurikulum pendidikannya. Departemen Pendidikan Nasional juga secara teratur melakukan evaluasi terhadap peraturan yang terkait dengan kurikulum. Pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat. Pengertian kurikulum. Menurut Hamid Hasan, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu hal yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yang yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta pendidik. Menurut Purwadi tahun 2003, kurikulum sebagai ide. Kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum. Kurikulum menurut persepsi pengajar. Kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioperasional dan oleh pengajar di kelas. Kurikulum eksperiensi, yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik, dan kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. Sejarah kurikulum 1975. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, maka tatanan kurikulum mengalami perubahan dari rencana pelajaran menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, kurikulum subjek akademik merupakan model konsep kurikulum yang paling tua. Sejak sekolah yang pertama dulu berdiri, kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunan relatif mudah, praktis dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Kurikulum ini bersumber dari pendidik klasik, perennialisme dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. Dalam kurikulum ini, fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi muda. Sejak tahun 1968, di negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 memberikan pilihan-pilihan program materi pelajaran kepada murid dan orang tua. Mereka dapat memilih program pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka sendiri. Bagi murid dan orang tua yang menginginkan anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, diberikan pilihan program pengembangan IPA IPS dan program bahasa dengan menambahkan keterampilan khusus untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Isi kurikulum 1975. Tonggak pembaharuan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan kurikulum tahun 1965 menjadi kurikulum 1975 dimaksud untuk mencapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru bidang pendidikan, meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Ciri-ciri kurikulum. 1. Menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dengan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Kedua, menganut pendekatan yang integratif, dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih akhir. Ketiga, pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum
1975 bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajar pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajar ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan agama. 4. Kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengguna daya dan waktu yang tersedia. Kelima, mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau bisa disingkat dengan PPSI. 6. Organisasi pelajar meliputi bidang-bidang studi agama, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga, dan kesehatan. Keterampilan di samping pendekatan 7. Pendekatan dalam strategis pembelajaran memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. 8. Sistem evaluasi diakui penilaian murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran terkecil dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran. Kelebihan 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Mengarah pembentukan tingkah laku siswa. 3. Relevan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Menggunakan pendekatan psikolog. 5. Menekankan efektivitas dan efisien. 6. Menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menjunjung terlaksananya program. Ketujuh, prinsip berkesinambungan. Kelemahan 1. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kelima, pada kurikulum ini menekan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistis sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. 7. Kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dan dalam melakukan pembelajaran di kelas.